Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat pagi. Seperti biasa, saya Fatia kembali menyapa Anda pemirsa dalam program Lensa Banua yang akan bicara tema-tema menarik seputar Kalimantan Selatan, di mana edisi kali ini di 24 Ramadan atau tepatnya di 24 Maret, kita akan masih bicara soal bulan suci Ramadan. Yakni tema kita menghidupkan hikmah di akhir Ramadan. Karena sebentar lagi tinggal menghitung hari, tidak sampai satu pekan kita akan memasuki katakanlah Idul Fitri. Tentunya dari sudut pandang dari Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com. Bapak Saipudin, selamat pagi Pak Saipudin. Apa kabar di puasa ke-24 hari ini Pak Saipudin? Masih Selamat sehat dan Pak. masih semangat tentunya ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatia, selamat pagi. Pemirsa kita juga ya. Kita Mhm. memang seperti yang Fatia katakan tadi, memasuki di 10 hari terakhir. Dan kita menceritakan serta hari ini mulai membongkar lah istilah kita. Kenapa kita di Duta TV mengambil tema ya istilah kita meraih cahaya hikmah itu. Mhm. Nah, bagian yang sesungguhnya menjadi rekomendasi kita di Litbang Duta TV dan dutatv.com, persoalan-persoalan mengenai hikmah ini menjadi menarik sebenarnya di setiap saat kita bahas, terutama juga yang terkait dengan gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat kita, termasuk sebenarnya dalam konteks kehidupan-kehidupan pribadi kita di hidup Mhm. di Banua kita di Kalimantan Selatan ini. Sehingga pada saat memasuki momen Ramadan di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan di 10 hari ketiga ini, ya, kita ingin menyampaikan secara khusus kepada para pemirsa kita tentang bagaimana kita menghidupkan hikmah ya di akhir bulan Ramadan ini. Dan tentu ya, hikmah yang kita maksudkan ini adalah sebenarnya bagian dari satu proses bagaimana kita menangkap meaning atau makna di bulan Ramadan ini, baik dalam konteks spiritual, dalam kehidupan pribadi kita ya sebagai warga, sebagai umat, sebagai muslim, ataupun juga mereka yang menghargai, karena sebenarnya puasa itu juga ada menjadi tradisi dari berbagai macam agama. Tetapi bagi umat Islam kita memang diwajibkan untuk berpuasa itu di bulan Ramadan atau yang kita sebut dengan di bulan puasa. Tetapi pada saat kita bicara juga nanti rahasianya, menangkap hikmah yang mampu kita ungkapkan, isror namanya atau rahasia di bulan Ramadan, di bulan puasa itu, maka Mhm. kita akan melihat sejumlah gejala sosial di dalam masyarakat kita, baik dari sisi ekonomi nanti, Baik. baik dari sisi sosial budaya, Pak Tia, maupun juga nanti ya dari sisi-sisi yang kita sebut dengan kekhasan masyarakat kita pada Mhm. saat nanti menyambut di bulan puasa ini, dan kita mampu menangkap ada hal-hal yang tersembunyi. Sehingga orang-orang mengatakan sebenarnya di puncak dari hikmah itu nanti coba kita sampaikan dan kita kaji, Baik. Pak Tia, bahwa kalau kita mencapai dalam satu tingkatan, dalam satu peristiwa, kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, itulah yang nanti tetap kita hidupkan, ya, tidak saja di bulan Ramadan, tapi kita pertahankan eksistensinya, keberadaannya itu nanti di bulan-bulan lain dan bisa meningkatkan di tahun-tahun yang ke depan. Jadi di Baik. sekitar itulah nanti coba kita perbincangkan di lensa Bono kita di pagi hari ini, Pak Tia. Karena itu tantangannya ya Pak ya. Mungkin saat bulan Ramadan atau saat ini bulan puasa kita bisa menahan hawa nafsu. Tapi yang paling penting 11 bulan berikutnya itu yang memang harus dipertahankan. Nanti kita bahas juga begitu Pak. Langsung saja Pak, kalau kita bicara soal menghidupkan hikmah itu sendiri dari proses baik itu secara spiritual untuk pemaknaan dan lain sebagainya. Sebelum kita bicara itu Pak, ada hal yang menarik kalau kita bedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan biasanya. Kalau bulan Ramadan biasanya selain banyak orang berjualan, rasanya memang beda ya Pak ya, ada kehangatan di sana, kemudian juga ada kedekatan antar sesama Muslim dan lain sebagainya. Seperti apa Pak memaknai suasana-suasana yang memang berbeda Pak dengan bulan yang lainnya begitu? Ya, dalam kehidupan itu, dalam beberapa kajian ya, Pak Tia, Mhm. memang dia punya yang kita sebut dengan momentum ya. Momentum itu kan ada saat-saat ya kita untuk diminta memfokuskan diri kita kepada satu kondisi atau keadaan tertentu, dan kalau itu nanti berdasarkan yang kita sebut dengan kewajiban-kewajiban yang Mhm. katakanlah yang diwajibkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, maka momentum itu tentunya kita sambut ya. Banyak momentum dalam konteks beribadah umpamanya.
Karena dalam konteks kehidupan Muslim itu seperti yang kita dengar dari penjelasan para ulama kita, kan Mhm. kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa itu untuk dekat kepada Yang Maha Kuasa. Baik. Ada momentum kita dalam sholat, umpamanya ya, ada momentum kita dalam beramal ibadah yang lainnya. Tetapi Mhm. secara khusus yang bulan Ramadan ini kan momentum kita untuk menjalankan yang disebut dengan ibadah puasa. Maka dalam momentum itu sesungguhnya ya berarti ya kita dipanggil untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sehingga tercipta menjadi satu suasana yang berbeda daripada Mhm. suasana-suasana sebelumnya atau Baik. suasana-suasana lainnya. Jadi puasa dalam karakteristik tertentu nanti seperti yang banyak disampaikan oleh para ustadz dan ulama kita dalam beberapa kajian di bulan Ramadan ini, ya bagaimana kita menjalankannya secara syariat itu kan sebenarnya rukun dan syarat puasa banyak sekali dikaji. Jadi kita udah punya pemahaman bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang Mhm. dianjurkan dalam menjalankan ibadah puasa, bagaimana Baik. kemudian kita bisa menahan diri ya secara pribadi untuk meningkatkan yang disebut dengan ketakwaan itu. Karena bahkan juga rewardnya yang disampaikan ya melalui diskusi yang disampaikan para ulama kita itu akan menjadi tak terhingga karena pahalanya akan Mhm. dibalas secara langsung oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu trigger, jadi pemacu bahwa ada pancingan, ya, ada tantangan juga di situ untuk kita meningkatkan amal ibadah kita secara spiritual, menjadikan suasana kebatinan kita, Fatia, ya, sebagai individu, dan Mhm. itu kemudian merasuk ke setiap keluarga dan masyarakat kita yang berbeda, ya, berbeda Mhm. di bulan-bulan yang lain. Nah, perbedaan itu juga nanti tidak saja berdampak secara pribadi, secara personal di kita, bahkan keluarga kita, tetapi juga Mhm. nanti akan berdampak ya kepada kondisi sosial masyarakat kita. Itu juga Mhm. yang mempengaruhi kenapa Ramadan itu yang Fatia katakan tadi juga suasananya menjadi beda ya. Berbeda, begitu Bahkan begitu sebelum hangat Ramadan ya. menjelang Ramadan sudah Mhm. ada persiapan-persiapan di lingkungan masyarakat kita dan bahkan Mhm. sampai memasuki dan di hari yang ke ya 10 hari terakhir ini juga 24. terasa Mhm. lebih Baik. intens lagi suasananya itu, Fatia. Baik, ada kedekatan secara emosional, kedekatan spiritual kita dengan Sang Pencipta begitu. Apalagi tingkat kedermawanan masyarakat yang sangat tinggi begitu ya, Pak, di momen bulan suci Ramadan. Karena kita tahu juga ada pahala yang dilipat gandakan. Kita jeda dulu nih, Pak. Kita akan bicara soal seperti apa hikmah di baliknya. Karena kalau kita lihat saja salah satu contoh, Pak, di ekonomi saja pasar wadah di mana-mana, orang jualan di mana-mana. Artinya di sini kan UMKM mulai bangkit nih, Pak. Kita bahas di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Esa Doa. Silahkan berkunjung ke galeri kami. Kami siap memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan mebel jati yang berkualitas, rapisari, elegan, dan klasik.
Kalau gaplay ini nempel di peta. Saya masak makanan khasnya. Let's go! Wah, Jawa Barat nih. Aa mau bikin gepuk empat Sunda. Para ulama mengatakan as-salatu tasilu ilaihi minal ba'id kama tasilu ilaihi minal qarib. Bersalawat kepada Nabi SAW itu sampainya itu sama aja, baik nang jauh ataupun nang dekat. Banyakin lagi salawat pian, insya Allah Nabi SAW akan membalas pian langsung. Yang mana ujar Nabi apa? Salawat 1 kali, Allah akan membalas 10 kali. Kalau masih bandel, belum diakikahi, bisa jadi itu diakikahi belum. Karena selamanya belum diakikahi, setan itu masih memeluk. Karena ketika orang keluar dari perut ibunya, yang pertama kali buah yang kita lihat kan bidan ambil anak kita, yalah. Padahal bukan bidan buah, setan yang duluan menjemput. Tapi ulun pernah pian diundang orang guru aja, ulun hendak mengakikahi, pian menyembah ya kayak gitu. Bawa apa kan? Sakalina tuh ayam nena. La ilaha illallah. Ulun lihat, mohon maaf, nang laki pegawai, nang bini pegawai. Ini kan pantas gini, ayam gini. Orang itu yang benar-benar susah. Pas saja kah? Ya, menghidupkan hikmah di akhir Ramadan. Masih bersama dengan Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com, Pak Saipudin. Pak Saipudin, kita akan bahas satu-satu nih, seperti apa. Sebelum kita bicara soal rahasianya nih Pak, ada mungkin gejala-gejala sosial, kita tarik saja. Salah satunya adalah dari geliat ekonomi yang meningkat. Karena memang perputaran uang di sini juga dikategorikan tinggi begitu Pak. Banyaknya setiap pemerintahan atau mungkin instansi secara keseluruhan begitu menggelar adanya pasar wadai termasuk di 13 kabupaten kota. Kalau kita tahu saja di Banjarmasin, di Banjarbaru dan lain sebagainya, mereka menggelar pasar wadai selain dari sisi ekonomi masih banyak ada kearifan lokal dan lain sebagainya. Seperti apa ini Pak? Ini kan bisa mendongkrak ekonomi dari para UMKM itu sendiri. Ya, sesungguhnya ya, Fatia, kalau kita telaah dan kita kaji dalam konteks sosial yang kita sebut dengan social phenomenon atau gejala sosial dalam bulan puasa ini, kan salah satu ya yang kita lihat adalah geliatnya perekonomian masyarakat kita. Nanti kita lihat geliatnya perekonomian masyarakat kita ini yang jelas terlihat ya, nanti beberapa kegiatan ekonomi kan akan banyak nanti aspeknya. Ya, yang umpamanya saja meningkatnya orang jualan konveksi umpamanya ya, apalagi kan 10 hari terakhir ini istilah disinggung oleh Ustadz kita kan mal banyak tapi di musola kosong itu. Banyak orang beli baju segala macam. Tapi kita ambil salah satu contoh aja ya, karena kita tidak bisa merekam berapa jumlah omset penjualan konveksi ya, alat-alat rumah tangga yang dilakukan oleh para pedagang, baik itu yang jualan offline maupun jualan online. Yang terpantau oleh kita datanya adalah yang ada di Pasar Wadai umpamanya ya, berarti ya. Pasar Wadai ini menjadi satu contoh yang saya katakan kan, ya setiap kabupaten kota membuka Pasar Wadai, dan kita harus juga tahu bahwa Pasar Wadai ini ada yang dikelola atau disediakan tempatnya oleh pemerintah kabupaten kota, ada juga yang memang masyarakat inisiatif sendiri di berbagai tempat ya, kemudian membuka secara khusus jualan hanya pada saat di bulan puasa itu. Nah, dari konteks yang dikelola oleh pemerintah kota Banjarmasin yang kita jadikan contoh ya, berarti ya dari beberapa sumber yang kita dapatkan. Ya, Pasar Wadai di tahun ini ya, di tahun 2025 ini perputaran uang
di pasar wadai kita itu diharapkan mencapai 8 miliar rupiah umpamanya. Ini kan satu jumlah yang lumayan besar ya yang ada di pasar wadai. Ini menunjukkan bahwa skala kegiatan ekonomi UMKM kita menjual panganan yang kita sebut dengan wadai ini menjadi meningkat di situ. Dan memang ya sekali lagi wadai ini kan berkembang dia di dalam konteks nanti kita bicara dari sisi kearifan lokal masyarakat kita. Ya, tentu ada wadai-wadai, kue-kue khas-khas yang memang muncul selama di bulan Ramadan ini, dan itu kan dikerjakan oleh industri rumahan yang ada di kita. Nah, sehingga nanti memang terlihat bahwa ada keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang memproduksi wadai-wadai ini. Sehingga ini ya secara ekonomi tentu akan meningkatkan penghasilan masyarakat kita. Istilah kita, dia mengambil berkah atau dapat berkah ya di selama bulan Ramadan ini, berkah dari secara ekonomi, berkah dari menjual atau mengolah wadai ini kemudian menjualnya. Nah, ini terlihat sekali ya Pak Tia, dan memang diukur ya transaksi-transaksi yang terjadi di pasar wadai. Kita bisa bayangkan kalau di Banjarmasin saja diperkirakan itu adalah 8 miliar rupiah, maka kita akan bicara 12 kabupaten kota yang lain selain Banjarmasin, ya bisa saja angkanya lebih kecil dari yang di Banjarmasin, kita belum punya data itu, tetapi kemudian bisa juga ada yang lebih besar ya Pak, ya tergantung memang transaksi yang ada di dalam masyarakat kita. Dan belum lagi yang kita sampaikan tadi, yang transaksi secara langsung di luar pengelolaan pasar wadai yang disediakan tempatnya oleh pemerintah kabupaten kota. Dan relatif harganya juga ya dari beberapa pantauan kita dari jurnalis kita memang kadang bisa lebih murah di situ, atau memang juga lebih spesifik ya di situ dia. Karena ini sekali lagi adalah sebagian memanfaatkan momen Ramadan ini ya untuk ya dan yang memang mencari keuntungan di bidang ekonomi karena tumbuh kreativitas mereka untuk jualan umpamanya di situ. Nah, inilah yang menarik sebenarnya dari sisi ekonomi yang kita ambil contoh saja ya Pak Tia di pasar wadai itu. Pasar wadai. Sekali lagi belum kita melihat beberapa kelompok-kelompok ya para pembeli yang tadi beli pakaian di sana, beli peralatan rumah tangga, beli pernak-pernik yang terkait dengan nanti ya menjelang Idul Fitri Mudik juga ya. Nah, itu memang sangat terasa sekali ya Pak Tia, peningkatan dari sisi ekonomi. Sehingga kita punya keyakinan hikmah atau rahasia dari Ramadan itu juga sesungguhnya ya ada dampak dari sisi ekonomi ini. Ya cuman kita sekarang tidak sadar saja yang terkadang dalam kehidupan itu ternyata Ramadan itu tidak saja berdampak dari sisi spiritual, tetapi juga ada geliat ekonomi yang ada di dalam masyarakat kita yang terkait dengan memenuhi kebutuhan masyarakat kita pada saat di bulan Ramadan. Walaupun sekali lagi ya Pak Tia, yang terkadang juga diingatkan oleh para ya, kiai, para ulama kita juga, janganlah kita berlebihan pada saat kemudian ya membelanjakan harta kita, membelanjakan uang kita untuk memenuhi ya kebutuhan selama berbuka puasa itu. Tapi secara gejala sosial ya memang ada keinginan-keinginan khusus di masyarakat kita, khususnya yang kita sebut dengan wadai-wadai khas pada yang muncul yang banyak diproduksi pada bulan Ramadan ini. Karena gini Pak Tia, ada beberapa kawan kita yang berada di luar, orang Banjar yang berada dari Banua kita Pak Tia. Itu pasti bercerita, beberapa yang kita tanya merindukan suasana pasar wadai ya. Karena sekali lagi yang seperti Pak Tia dikatakan tadi, masyarakat kita di Kalimantan Selatan khususnya yang lama tinggal di Banua kita di Kalimantan Selatan merasakan kan suasana yang berbeda. Ketimbang nanti kalau kita pergi ke tempat lain, apalagi di kota-kota besar ya, di Pulau Jawa umpamanya. Suasananya memang berbeda di bulan puasa itu ya, sedikit walaupun ada hal-hal yang mempunyai kemiripan, tapi memang ada suasana kebatinan dan suasana kekhasan yang ada di dalam masyarakat kita. Terlebih lagi diaspora kita yang dari Kalimantan juga yang ada di luar negeri umpamanya. Memang sangat merindukan sekali bagaimana kemudian buka puasa itu atau menjalankan ibadah puasa termasuk buka puasa di Banua kita di Kalimantan Selatan ini, Pak ya. Baik, karena memang kulinernya
Itu dirindukan ya Pak ya. Kalau kita lihat saja nih, geser sedikit dari segi ekonomi, bahwasanya memang di pasar Wadai ini sendiri, kuliner-kuliner yang ditawarkan juga memang patut begitu. Bukan hanya dilirik oleh orang-orang kita, orang Banjar, tapi juga orang lain. Nah, kita jeda dulu Pak, masih ada segmen selanjutnya, di mana kita akan bicara soal sisi berbagi. Kalau kita lihat saja nih Pak ya, secara kasat mata, setiap kita pulang kantor, itu masih ada saja Pak, di sisi kiri, di sisi kanan, orang dermawan, baik itu dari komunitas atau mungkin dari pribadi masing-masing nih Pak, yang bagi-bagi takjil atau mungkin bagi-bagi apapun yang mungkin bagi mereka bisa melipat gandakan pahala. Kita bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam Lensa Bano. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintahan di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Mengawali perjumpaan kita hari ini, kami hadirkan informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. PPLPD Kalsel mencatat adanya capaian pembinaan prestasi sebesar 20%. 20% total prestasi ini diperoleh sejumlah olahraga seperti sambo, renang hingga taekwondo. Sedikitnya 32.823 relawan sudah terdaftar di posko induk Araudah jelang gelaran Haul Burus Kumpul. Para relawan yang siap melayani para jemaah ini terbagi dalam beberapa kelompok. Penampilan musik gambus Asyam dari Jakarta. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Guru Mahmud dari Samarinda, Kalimantan Timur. Meski sebelumnya sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan diri. Selamat malam pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Apa yang masih berkobar? Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus menggenjot pengerjaan pembenahan trotoar dan drainase di 3 ruas jalan di Banjarmasin yang baru mencapai 80%. Pasang surut air laut dan faktor cuaca diakui menjadi salah satu kendala pengerjaan proyek tersebut. CEO Barito Putra Suryadi Sulaiman memastikan skuad Laskar Antasari akan banyak melakukan perombakan atau bergantian pemain pada bursa transfer kali ini demi memperbaiki permainan dan peringkat Laskar Antasari yang saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara kompetisi Liga 1 Indonesia. Bisnis besar batubara yang memang menjadi bisnisnya di Kalimantan Selatan, termasuk penyumbang PAD yang cukup besar, itu ternyata alurnya di sini ini bisa menjadi pemandangan tersendiri. Dan saya ingin berbincang dengan pengelola alur Ambang Barito, yaitu PT Ambang Barito Nusa Persada, atau kita lebih mengenalnya dengan Ambapers. Ambapers kan badan usaha pelabuhan ya, PT Ambapers. Jadi kita akan mengadakan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis kita sudah ada kerjasama atau MOU dengan pemerintah pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalteng. Suatu kumpulan dari lembaga tersebut, contoh BPR itu kan ada Perbarindo, yang artinya dia udah resmi dan kalau macam-macam pun ada asosiasinya. Nah, ada nggak asosiasi penjajah uang di Indonesia? Jadi individu sendiri aja. Betul. Ya? Nah, artinya kan nggak ada pengawasan kan dari masing-masing mereka. Yang kita khawatirnya itu ya sekali lagi bukan bermaksud menjudge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil, Mak Kacil, jolok laki, jolok mini, mamarina ulun, keponakan ulun, anak ulun, sahabat ulun, dan sanak ulun berataan. Kita mempunyai banyak kelebihan. Kita mempunyai banyak ilmu. Kita banyak berisi harta. Kita banyak berisi kepintaran. Kita banyak berisi kebisaan. Tetapi
kita bingung kayak apa caranya menggunakannya dalam beribadah masing-masing di kita beribadah. Ya, dengan cara dan tata cara yang pian pelajari dari guru-guru pian. Bisa saja ada perbedaan-perbedaan sedikit di tingkat cabang-cabangnya. Ya, itu juga pilihan yang kita lakukan di situ. Salam Cangkir Kopi 1000 Inspirasi. Menghidupkan hikmah di akhir Ramadan. Dan masih menjadi tema lensa Banua kali kita di segmen ketiga nih Pak. Langsung saja, kalau kita lihat sisi berbagi memang plus-plus ya Pak ya kalau di bulan suci Ramadan, karena memang disebutkan bahwasanya pahalanya berlipat ganda untuk membantu sesama kita, sesama muslim. Seperti yang saya sounding tadi Pak, di sepanjang jalan dari awal Ramadan hingga hari Minggu kemarin masih banyak sekali orang-orang, baik itu secara pribadi, baik itu secara komunitas ataupun dari pemerintahan nih Pak, yang bagi-bagi takjil setiap harinya di sisi dan kanan jalan untuk pengendara yang sebenarnya kita tidak saling mengenal, tapi mungkin ada kesamaan dari katakanlah warga Banjar begitu. Seperti apa ini Pak? Ya, Fadia dan pemirsa kita ya memang juga pada saat kita bicara tentang rahasia ya dari ibadah puasa itu, atau di situ kita bisa melihat sisi hikmahnya, termasuk yang berimbas ya, hikmah itu terlihat dari gejala sosial kita tentang yang kita sebutkan atau yang Fatia sebutkan tadi, sifat kedermawanan itu. Ya ini memang didrive ya yang atau didorong di dalam diri kita ya, masing-masing individu kita kan adanya yang Fatia katakan tadi, adanya ganjaran yang besar, ada pahala yang besar yang berlipat yang menjadi tak terhingga, karena itu akan menjadi apa istilah kita yang dibalas oleh Yang Maha Kuasa, berlipat-lipat lah pada saat menjalankan ibadah puasa, kalau kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam bahasa sosial itu disebut dengan kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial yang muncul yang tergambar dari sifat kedermawanan itu sebenarnya Fatia juga terpola di dalam masyarakat kita dalam konteks momentum di bulan puasa ini. Ada yang merencanakan yang memang yang kita lihat dan kita pantau di Litbang TV ya, di beberapa hasil apa istilah kita pembicaraan atau hasil wawancara kita, itu memang mempersiapkan diri dari awal untuk kemudian nanti bisa beramal lebih banyak di bulan Ramadan. Istilah kita itu ada orang menabung untuk beramal nanti pada bulan Ramadan. Yang kedua ada juga yang memang menjadi kebiasaan kita ya Fatia untuk menghitung zakatnya ya, mengambil momentumnya juga nanti ya, setahunnya itu kewajiban zakatnya itu juga jatuhnya di bulan Ramadan. Sehingga nanti di sini ada peningkatan yang kita sebut dengan volume orang ya, jumlah orang dan volume yang ada pada saat mereka berinfak ya, bersedekah, dan kemudian juga mengeluarkan zakat di luar zakat fitrah yang memang menjadi kewajiban nanti sebelum kita katakanlah mengakhiri Ramadan ini, yang puncaknya adalah sholat Idul Fitri itu. Nah, jadi yang ini terlihat yang seperti itu karena secara spiritual merasa dekat, kalau kemudian juga dalam beberapa kajian yang banyak juga disampaikan ya, yang sudah umum di kita, ada perasaan yang memang sisi-sisi kemanusiaan, merasakan bagaimana rasanya lapar di situ, merasakan bagaimana rasanya tidak berpunya, sehingga kita terdrive juga di situ, terdorong juga. Ada hal-hal yang menjadikan kita menjadi tidak tega ya terhadap kondisi-kondisi orang yang tidak mampu umpamanya ya terhadap kehidupan ini. Nah, sehingga kita didoronglah kemudian untuk membantunya di situ. Nah, kondisi-kondisi yang seperti inilah juga sebenarnya ya Fatia mendorong kita ya untuk meningkatkan kedermawanan tadi kepada sesama. Nah, di samping itu juga kita mengetahui ya Fatia kan ya, orang-orang yang melakukan ya, sifat kedermawanan ini kan dibagi kepada dua hal yang catatan kita di Duta TV ini, Fatia, di Litbang Duta TV. Satu adalah yang sifatnya pribadi.
ya yang sifatnya pribadi, ya ini mungkin siapa saja yang memang sekali lagi dengan berbagai macam metode yang Fatia katakan tadi meningkatkan sifat kedermawanannya tadi atau berbaginya tadi. Apakah itu yang nanti sekedar, bukan sekedar sih sebenarnya juga perbuatan mulia membukakan puasa, ya Fatia di situ, atau juga berbagi takjil yang Fatia katakan tadi kan di beberapa tempat di situ itu terlihat. Termasuk sebenarnya juga menyediakan secara khusus ya kepada mereka untuk nanti berbagi, sehingga kan pertukaran atau uang baru itu kan menjadi ramai di saat menjelang nanti di Idul Fitri ini ya. Nah, yang kedua adalah ini sifatnya company atau perusahaan. Nah, perusahaan di kita ini juga kalau kita lihat ya Pak Tia, berdasarkan catatan kita di Litbang Duta TV itu juga kan terbagi dua kelompok besar. Ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya berada dalam dunia perdagangan umum di situ. Ya, dunia perdagangan umum ini ya barang-barang industri. Tapi ada punya perusahaan-perusahaan yang sifatnya khas untuk Kalimantan ini, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Yang istilah kita bidang usahanya itu terkait dengan ya mengelola sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada benua kita, kepada alam kita di Kalimantan ini, termasuk di Kalimantan Selatan. Nah, terhadap mereka yang mengelola sumber daya alam ini sebenarnya mereka lebih lagi terdrive untuk kemudian berbagi kepada sesama. Karena sumber atau bahan yang menjadi objek bisnis mereka itu kan sebenarnya ya pemberian atau anugerah dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini umpamanya saja kita melihat di sektor pertambangan, umpamanya di situ. Bukankah tambang itu kan sebenarnya bahasa yang lebih lugasnya itu kan tinggal mengeruk di dalam aja, di dalam tanah kita atau yang di permukaan tanah kita dengan alat, tentu juga dengan pakai modal dan sebagainya. Tapi kan kemudian itu merasa sesuatu yang ya harus dibagi. Maka dalam konteks kita di Litbang Duta TV.com ini kan sering mengatakan bahwa dalam konteks teori keadilan air mancur umpamanya, maka orang-orang yang merasakan ya istilah kita kebagian daripada proyek-proyek di bidang sumber daya alam itu bisnisnya adalah masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itulah maka kita melihat, mencatat di kita Fatia ya bahwa banyak CSR, Corporate Social Responsibility itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bergerak di bidang sumber daya alam. Ini juga mengambil momentum Ramadan ini. Nah, sehingga mereka membagi-bagi, membantu rumah ibadah, membantu kemudian tempat panti-panti asuhan, membantu masyarakat di sekitar areal tambang di situ. Jadi kegiatan itu memang banyak dilakukan mereka juga di bulan Ramadan, walaupun juga ada di bulan-bulan yang lain. Tetapi itu terasa kebermanfaatannya dan gaungnya itu lebih besar yang ada di bulan Ramadan ini, ya. Nah, ini yang menjadikan sebenarnya ya geliat yang kita sebut dengan kegiatan-kegiatan kedermawanan di bulan Ramadan ini meningkat, karena tidak saja dari sisi subjek pribadi, tetapi juga dari subjeknya company atau perusahaan tadi. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum umpamanya ya Fatia, itu juga meningkat lebih banyak dilihat dari sisi personal nanti di situ. Istilahnya bosnya atau pimpinannya di situ itu yang sering bagi-bagi zakat di sana, bagi-bagi ya sekali lagi infak yang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kemampuan di bidang ekonomi ya, baik itu nanti secara resmi ataupun juga yang secara tidak resmi. Yang resminya kan sebenarnya mengeluarkan zakat itu ada perhitungannya. Nah, salah satu contoh umpamanya saja ya berarti ya bagaimana kemudian geliat daripada peningkatan ini juga dilakukan kan oleh lembaga pengumpul. Nah, lembaga pengumpul ini kan ada yang istilahnya resmi, yang punya izin, yang punya legalitas untuk menerima zakat, infak, sedekah masyarakat itu, lalu kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satu contohnya namanya Basnas. Nah, Basnas Kalimantan Selatan ya berdasarkan data yang ada di kita ya di Litbang Duta TV.com ini untuk tahun 2025 umpamanya dia menargetkan 51 miliar. Tapi khusus di bulan Ramadan itu tercatat adalah targetnya sebesar 7 miliar umpamanya di situ. Jadi ini kan juga menunjukkan bahwa secara resmi pun lembaga ini juga mengalami ya peningkatan pada saat di bulan Ramadan. Tapi menurut catatan kita juga di Litbang kita ya Fatia, yang banyak itu juga sebenarnya masyarakat kita itu ya mereka yang berpunya tadi, yang punya sifat kedermawanan tadi,
Nah, itu menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Ya, ini masih mungkin kebiasaan-kebiasaan yang secara langsung ini nanti lebih bagus dikaji lagi karena kita menggunakan jalur-jalur yang direct kepada masyarakat yang kita anggap ya katakanlah mempunyai hak untuk dia mendapatkan zakat, infak, dan sedekah itu. Tapi nanti kalau kita bicara nanti dalam beberapa tempat ya pengelolaan nanti zakat ini sebenarnya potensi ekonomi umat ya di situ yang besar. Nah, itu juga akan menjadi hal yang menarik kalau itu kemudian lebih banyak kepada lembaga resmi ketimbang secara langsung. Tapi sekali lagi ini culture-nya budaya masyarakat kita ya apakah itu tumbuh dan berkembang itu juga nanti tergantung paradigma. Apakah ada variabel-variabel masih ketidakpercayaan terhadap lembaga, ya pokoknya itu juga akan sangat menentukan. Atau memang masyarakat kita sebenarnya lebih apa istilah kita lebih tenang batinnya itu kalau kemudian menyerahkan secara langsung kepada orang yang berhak. Ya karena melihat langsung kan orang yang berhak itu kemudian menerima apa yang menjadi kewajiban mereka di bulan Ramadan dalam konteks mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat itu. Nah, ini proses nanti di dalam konteks kehidupan masyarakat kita ya berarti antara lembaga penerima yang resmi dengan para yang mengeluarkan zakat masyarakat kita ini kemudian secara langsung kepada masyarakat kita yang termasuk kategori-kategori yang disebut dengan penerima zakat itu. Nah, ini yang menarik ya, Fatia. Sekali lagi kita menangkap ya gejala tingkat kedermawanan masyarakat kita. Salah satu hikmah yang dihidupkan di bulan Ramadan ini ya, itu juga menjadi catatan di kita. Karena kita juga kemarin juga bicara pada saat haulan guru juga, ya semangat berbagi masyarakat kita itu juga luar biasa. Termasuk juga sebenarnya di bulan Ramadan ini. Ya mudah-mudahan ya tidak stop hanya di bulan Ramadan ya untuk berbagi itu juga nanti akan tetap ada hidup lagi hikmah itu di bulan-bulan yang lainnya. Fatia. Baik, berarti ada dua sudah yang kita bahas. Yang pertama kita lihat ekonomi, yang salah satunya adalah pasar modal dan masih banyak yang lain ya Pak ya kalau dalam melihat ekonomi. Kemudian juga yang kedua adalah momentum berbagi atau kedermawanan dari baik itu masyarakat ataupun dari sebuah instansi. Nah, ada lagi nih Pak, yang ketiga, yakni kearifan lokal di sini. Biasanya kan kalau kita ambil saja salah satu bagarakan sahur nih Pak, ini momentum yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Di sana ada remaja yang berkumpul, ada juga anak-anak yang berkumpul, bahkan dari dini hari sudah bersiap begitu Pak untuk membangunkan orang sahur. Ini kan sebagai salah satu kearifan lokal juga yang patut katakanlah diacungi jempol begitu. Pak Saifuddin. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, kita di Litbang juga mengamati ya di kehidupan masyarakat kita ya dari sejarahnya bagaimana kemudian puasa di Banua kita di Kalimantan Selatan ini tentu dari catatan-catatan dan cerita-cerita orang tua kita dulu dan kita juga mengalami dalam proses bagaimana kemudian Ramadan itu dipenuhi juga dengan budaya-budaya lokal di kita. Ada yang dalam istilah kita tuh yang hilang juga ada, yang berkembang juga ada, yang kemudian berganti wujud juga ada ya. Salah satu umpama saja yang hilang kita kan dulu kalau masa-masa kecil seperti saya itu kan dulu mengalami yang disebut dengan meriam bambu ya di situ ya. Nah sekarang kan relatif meriam bambu itu untuk di kota apalagi kayak Banjarmasin dan sekitarnya kan hampir tidak ada lagi orang main meriam bambu. Nah, tapi mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih ada itu. Nah, ini kan ada hal yang memang juga apa istilah kita itu berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Begarakan sahur juga modelnya sekarang udah berbeda-beda ya. Kalau dulu begarakan sahur itu dengan alat yang seadanya ya, itu ada panci di bawah, ada piring di bawah sana ditepuk-tepuk ya, ada kaleng di situ ya. Di dalam masyarakat berkeliling kampung untuk begarakan sahur itu. Nah, yang sekarang juga seperti yang bisa lewat pengeras suara ataupun pakai mobil, pakai kendaraan, mereka dengan membawa alat-alat bisa saja juga adalah musik-musik yang lebih modern lagi ketimbang itu. Jadi sudah ada peralihan wujud juga terhadap alat ya pada saat begarakan sahur itu. Ya karena ramenya tentang media sosial juga di smartphone kita juga alarm itu sudah menjadi kalau dulu kan beli alarm itu beli khusus alarm itu. Nah, ya sekarang hampir semua smartphone kita itu sudah ada alarm ya, Pak ya. Ya udah bisa membangunkan kita. Jadi itu memang satu proses perkembangan.
Tapi catatan kita, Pak Tia, ada satu budaya yang sangat baik sebenarnya tetap terjadi dan terpelihara di negara kita adalah kelompok-kelompok pengajian dan tadarusan yang ada di musola dan masjid-masjid kita. Dan ini kan menjadi kebiasaan kita di tempat-tempat ibadah kita untuk menghatamkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan, sehingga ada tadarusan di sana. Ya, tentu menurut kita ini adalah bagus ya tadarusan itu, karena memang pahala yang sekali lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan itu dianjurkan. Dan itu dilakukan secara berkelompok di rumah-rumah ibadah ya. Dan mungkin tidak saja di rumah ibadah, di tempat-tempat rumah pribadi juga banyak orang punya program untuk menghatamkan atau membaca Al-Quran itu. Jadi ini suatu semarak ya di dalam masyarakat kita bagaimana menggaungkan Al-Quran itu. Nah, mungkin tantangannya ke depan juga ya memang sebagai satu kitab suci umpamanya saja menurut catatan kita ya, di Duta TV, Duta ini dalam litbang kita Pak Tia, ya kajian-kajian ya tentang sekali lagi adalah tafsir dari Al-Quran itu mungkin ke depan juga bisa lebih banyak lagi dilakukan. Tapi sekali lagi kalau pada saat kita bicara tradisi tadarusan ya membaca itu sesuatu yang bagus juga karena nilainya. Nah, nanti setelah itu ya bisa saja ditambah lagi dengan konsep kajian tafsir dari Al-Quran yang dibaca itu. Nah, inilah yang barangkali nanti juga bisa dihidupkan, cuman waktunya aja nanti dibedakan antara waktu tadarusan dengan kajian-kajian tafsir. Walaupun sebenarnya ya dalam beberapa menurut catatan kita dan penalahan kita di litbang kita tuh ya tetap ada kajian-kajian yang dilakukan oleh para guru-guru dan ustadz kita pada tema-tema tertentu pada saat yang kita sebut dengan kultum menjelang buka puasa atau nanti di ceramah di sholat subuh ya di masjid, di musola itu tetap juga rutin dilakukan. Nah, inilah yang menurut kita ya kearifan lokal yang ada dalam masyarakat kita yang perlu kita pertahankan. Sehingga tetaplah suasana spiritualitas dalam konteks pribadi dan masyarakat kita menjadi terpelihara sesuai dengan apa yang kita sebut dengan kearifan masyarakat kita dalam menjalani proses di bulan Ramadan itu. Nah, catatan-catatan yang terkait nanti bagaimana kita mengembangkan sekali lagi budaya kita, masyarakat kita yang bernilai religius ini, ya Pak Tia, itu juga nanti akan tercermin nanti bagaimana tingkat komunikasi antara generasi-generasi yang ada dalam masyarakat kita. Ya tentu ini kan menjadi tantangan nanti di kita, seperti yang mungkin juga sebagian dari kita menyaksikan ya ada pergeseran-pergeseran masuknya aspek-aspek budaya lain atau aspek-aspek internasional dalam masyarakat kita pada saat menyelenggarakan ibadah puasa ini. Ada sekarang ngabuburit juga bikin panggung, ya kan? Ada di bidang kuliner, umpamanya saja Pak Tia, yang perkembangan yang terjadi ada masakan-masakan luar ya, yang masuk, ya kan? Yang dijual di pasar wadai ternyata bukan hanya wadai baja, ya, tapi ada juga wadai-wadai yang sifatnya makanan-makanan internasional masuk ke kita. Jadi memang satu keniscayaan yang memang tidak bisa kita hindari karena ada pergeseran-pergeseran generasi. Cuman harapan kita tentu ya tidak menghilangkan budaya-budaya yang bagus yang ada di dalam masyarakat kita, termasuk kegiatan-kegiatan budaya yang kita kembangkan pada saat menyemarakan syiar di bulan Ramadan ini, Pak Tia. Baik, berarti memang ada 3 poin. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi, kemudian juga dari kedermawanan, dan yang terakhir adalah dari sisi kearifan lokalnya, pengajian, dan lain sebagainya. Kita jeda dulu nih Pak, masih ada segmen selanjutnya. Seperti yang sounding tadi, bahwasanya ada tantangan tersendiri. Memang hikmah di balik puasa bisa melembutkan hati, kemudian juga kita lebih peka terhadap keadaan sekitar, bahkan kita bisa menahan hawa nafsu. 11 bulan berikutnya, apakah momen berbagi kedekatan kita kepada Sang Pencipta dan juga masih akan bertahan? Seperti apa nih Pak tantangan yang harus diselesaikan ini? Usai jeda tetap bersama kami dalam program Lensa Banua. Selamat pagi pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Pagi kembali hadir menemani Anda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jumlah ikan di keramba kawasan Banu Anyar terlihat mati Sabtu siang.
Usai dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin bergerak cepat membenahi infrastruktur, termasuk rumah dinas gubernur di Banjarmasin. Rencananya Gubernur Kalimantan Selatan akan merehabilitasi sebagian fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan sebagai tempat menginap bagi para tamu penting yang berkunjung ke Banua. Perwakilan demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut Khairil Anwar beserta jajaran pimpinan dan anggota dewan agar lahan eks tambang PT Arutmin bisa digarap untuk perkebunan plasma sawit dan pertanian oleh warga. Termasuk penyelamat yang besar adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat Allah serta menjauhi keduniaan yang dapat membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai mengatur sabar. Habis itu kita mendapatkan pula yang namanya kejujuran. Maka itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Di antara sunat puasa itu menjaga pamandiran daripada sesuatu yang tiada layak baginya. Ya, menghidupkan hikmah di akhir Ramadan. Kembali menyapa Anda pemirsa di segmen terakhir di Lensa Banua kali ini. Di segmen ini kita akan bicara soal closing statement nih Pak, dan juga tantangannya seperti apa agar memang hal-hal positif yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini juga bisa memberikan bias kepada masyarakat dan bertahan hingga ketemu lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya. Pak Saifuddin, silakan. Ya, Fathia dan pemirsa kita ya, memang dalam konteks spiritual ya, dalam konteks kehidupan pribadi ya, kita masing-masing pada saat kita bicara tentang israr rahasia yang kita bisa mengambil hikmahnya ya, tentu bagaimana suasana Ramadan yang kita gambarkan tadi ya Fathia, dengan penuh peningkatan spiritualitas masyarakat kita ya, kita berharap ada peningkatan keimanan dan ketakwaan kita, karena memang yang istilah yang banyak disampaikan oleh para penceramah kita, tuan guru kita, ustadz kita, kan nanti ujungnya kita bisa meraih harapan menjadi orang yang bertakwa tadi. Karena takwa itu kan derajat yang dihitung atau dipandang oleh Yang Maha Kuasa menjadi derajat untuk penilaian terhadap kita manusia. Jadi bukan dinilai dari sisi jabatan, pangkat, dan hartanya, tetapi yang dinilai adalah bagaimana derajat ketakwaan. Nah, karena ketakwaan itu punya derajat, ada punya skala-skala tertentu, tingkatan-tingkatan tertentu. Kalau ringnya itu katakanlah dari 1 sampai 10 nih sebagai contoh aja, ya kalau kita sekarang berada di posisi 2, mudah-mudahan udah ada di posisi 3, meningkat lagi, dan seterusnya lah, katakanlah seperti itu. Sehingga ini yang menjadi eksistensi kepada kita, ketakwaan itu kita bisa pertahankan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan itu juga nanti kita bisa pertahankan paling tidak ya suasana ketakwaan kita yang kita bisa raih di bulan Ramadan ini, kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan lagi. Terus yang kedua, memang dalam konteks israr tadi ya, rahasia yang kita bisa ambil hikmahnya di dalam konteks ibadah puasa ini, apalagi di 10 hari terakhir yang kita sampaikan di tema kita. Nah, tentu kan nantinya kita melihat dari sisi-sisi sosial tadi. Ya, karena sisi sosial ini sebenarnya adalah bias daripada ibadah-ibadah yang sifatnya spiritual, individual. Ada ibadah-ibadah yang istilah kita langsung kepada Yang Maha Kuasa, ada ibadah-ibadah yang nanti mempunyai bias-bias sosial. Nah, dalam konteks bias sosial inilah yang kita sebut dengan beberapa hal yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ya, satu kita catat tadi tentang geliat ekonomi yang terjadi di masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan ini juga akan terus meningkatkan kreativitas dan bertahan di dalam konteks kehidupan di dalam suasana ekonomi masyarakat kita.
Jadi jangan juga nanti setelah Lebaran ada banyak duit dari Usai juga ya Pak ya. lantas dihabiskan ya besokannya ya. Ya kalau bisa juga dipertahankan, ditabung atau dijadikan modal usaha lagi untuk lebih baik dari para pedagang kita ya. UMKM kita khususnya mudah-mudahan sekali lagi tidak saja dari sisi jumlah sih sebenarnya menurut kita dalam kehidupan masyarakat kita, jadi juga sisi keberkahannya ya pada saat kita menerima rezeki di bulan Ramadan ini. Jadi jangan diukur hanya jumlahnya, tetapi juga diukur juga kualitasnya yang kita sebut dengan keberkahannya. Mudah-mudahan rezeki selama di bulan Ramadan ini bagi UMKM kita itu menjadi berkah, sehingga nanti usahanya juga akan berkah di bulan-bulan yang akan datang untuk dipertahankan di situ. Nah, dalam konsep sosial budaya yang kita sebutkan tadi, dalam konteks kedermawanan masyarakat kita, tantangannya sekali lagi adalah bagaimana kemudian kita bisa lebih strategis dan merencanakan lagi. Karena dalam beberapa kajian yang tadi ya disampaikan juga oleh para ahli kita bahwa beramal itu pun juga perlu kecerdasan. Jadi ada metode beramal yang bagus itu seperti apa ya. Jadi nanti itu akan dipikirkan lagi baik oleh pemerintah kita, oleh lembaga-lembaga yang selama ini mengelola ya amal berupa infak, sedekah dan zakat itu. Jadi juga nanti perlu dipikirkan lagi bagaimana kemudian kita bisa merencanakan lebih baik lagi ya penggunaan hasil dari pengumpulannya itu, termasuk juga nanti setiap kita individu ya Fatia juga merencanakan untuk kemudian bisa mengeluarkan. Kadang-kadang memang kalau orang bicara cukup dan tidak cukup itu menjadi relatif ya Fatia. Baik. Oleh karena itulah maka sebagian orang mengatakan dalam kondisi apapun yang namanya beramal itu harus kita lakukan, tapi sesuaikan dengan tingkatan yang ada pada kita. Ya, jadi ini yang harus kita sadar betul nanti di situ. Jangan-jangan, wah aku gini tidak usah beramal, enggak. Kita ini punya standar masing-masing ya di dalam kehidupan. Sehingga sering disampaikan oleh Tuan Guru, tingkatan orang beramal Rp100, Rp1.000, ya itu juga punya kualitas yang sangat tinggi di hadapan Yang Maha Kuasa karena penghasilannya juga tidak banyak ya di situ. Beda dengan orang penghasilan banyak mungkin 10.000, 100.000 itu nilainya justru sedikit di situ. Ya, jadi ini yang juga harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya juga muncul kesan bahwa beramal itu hanya bagi orang-orang yang mampu saja ya, sehingga menumbuhkan semangat kita untuk beramal juga kepada para orang-orang yang memang bagi kita ya istilah kita harus beramal sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita di situ Fatia. Ya mudah-mudahanlah ada peningkatan itu, suasana kita menjaga juga kearifan lokal tetap kita jaga ya, dan kita juga pikirkan untuk melihat dari sisi-sisi negatifnya yang kita bisa lihat dari Ramadan itu untuk terus diingatkan agar kita masuk kepada yang kita sebut dengan mampu mengambil hikmah, mampu menghidupkan hikmah, mampu meraih hikmah yang menjadi rahasia daripada bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu persoalannya ya kalau kita sudah menghidupkannya ya kita pertahankan hidupnya hikmah itu tadi, sehingga nanti insya Allah ya kita bisa tetap berada jalur dalam masyarakat kita, ada ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita, ada keberkahan di situ, dan Banua kita ini ya menjadi Banua yang selalu nyaman untuk kita tinggali dan selalu nyaman untuk kehidupan bersama. Fatia, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya kepada para pemirsa kita, ditinggal beberapa hari lagi nanti, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di edisi di Lebaran nanti Fatia. Baik, Tuan, kita juga mengucapkan selamat berpuasa ya Pak. Yang paling penting hati-hati bagi mereka yang saat ini mulai menjalankan tradisi mudik nih Pak. Karena tadi kalau kita lihat dari tayangan Polresta Banjarmasin tadi bahwasanya diutamakan keselamatan bukan kecepatan begitu ya Pak ya. Agar nanti bisa berkumpul di momen Nan Fitri itu bersama keluarga dan juga kerabat dekat. Terima kasih Bapak Saipudin selaku Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com telah berbagi di Lensa Banua dengan tema menghidupkan hikmah di akhir Ramadan. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.